Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Karangdowo, Bapak Joko Susila MPD yang kami hormati, beserta rekan-rekan guru yang kami hormati, beserta rekan-rekan calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Karangdowo yang kami hormati pula. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul menjadi satu di ruang ini dalam rangka kegiatan diseminasi modul 1.4 sosialisasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri Karangdowo. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak dari rekan CGP mewakili bahwasanya Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan kami fasilitas, mengizinkan waktunya dalam rangka kegiatan ini. Kemudian terima kasih juga kami haturkan kepada rekan-rekan guru sekalian yang mana telah berkenan menyempatkan hadir dalam kegiatan ini. Semoga menjadi amal soleh panjenengan semuanya. Amin. Kemudian di sini saya akan menyampaikan susunan acara pada kegiatan diseminasi budaya positif. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Joko Susila MPD, kemudian acara yang keempat adalah diseminasi dari calon guru penggerak angkatan 11, dan yang acara terakhir kelima adalah penutup. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Jadi Banduri
silakan duduk kembali. Meja acara yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Joko Susila MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita bisa beraktivitas sebagai pendidik dan tenaga pendidikan di SMA Negeri 1 Karangtoro. Terkhusus pada saat ini kita mengikuti kegiatan diseminasi terkait dengan budaya disiplin positif. Bapak Ibu, kata disiplin memang sering kita gaungkan, tapi susah juga untuk disiplin. Kalau kita lihat siswa kita masih belum sepenuhnya disiplin. Itu bisa dilihat dari ketika kegiatan sehari-hari. Sudah dioyak-oyak pun belum bisa melaksanakan kegiatan dengan tepat waktu, apalagi disiplin yang positif. Itu belum membudaya di SMA Negeri 1 Karangtoro. Untuk itu semoga setelah kegiatan ini SMA Negeri 1 Karangtoro akan memiliki budaya, paling tidak bisa mengurangi keterlambatan. Syukur-syukur benar-benar bisa disiplin bagi baik untuk siswa, guru, dan karyawan. Ketika upacara, bagaimana nanti Bapak Ibu bisa mengimplementasikan disiplin itu kepada siswa. Kalau siswa sudah bisa disiplin positif, saya yakin sejak menyanyikan jenengan ngajar itu pasti enak. Terus rasa cara Jawa ini rasa di jaulis melaku diri. Nah itu yang susah bagi bukan cuma di saya kan bukan cuma di tempat kita, di tempatnya juga akan sama. Ketika anak untuk khususnya di upacara masuk kelas sebagainya, yang disiplin itu masih sangat susah. Nah nanti Bapak Ibu yang ini CGP yang akan sudah mendapatkan ilmu ketika kegiatan di CGP, nanti bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang sudah CGP. Nah, sekarang biasanya dulu kan ini dari mentornya datang satunya guru ini yang pakai SKB berada di SMK juga. SK5. Nah, yang sebelumnya kita sudah banyak punya guru penggerak 9 tambah 1 tambah angkatnya Mbak Novi berdua ya. 18. Sudah sama Bu Nur. Nah, 18 itu harusnya ada suatu kekuatan yang luar biasa untuk menggerakkan. Jadi disiplin positif itu memang akarnya. Kalau itu sudah bisa dilaksanakan, insya Allah dan untuk yang lain itu tinggal mengikuti. Sering yang saya katakan dulu untuk dapat disiplin pertama kan harus dipaksa. Jadi dipaksa. Kadang-kadang kalau kita paksa anak-anak salah ngomong sehingga mereka tidak terima laporan tua, kita juga susah. Dipaksa, tapi bagaimana anak tidak merasa terintimidasi, tidak merasa dipaksa untuk disiplin. Kemudian yang kedua terpaksa. Kalau terpaksa, jadi terpaksa itu tanpa dipaksa dia terpaksa dengan sendirinya. Nah kalau sudah terbiasa, sudah terpaksa lama-lama jadi bisa. Setelah bisa menjadi terbiasa, kemudian terakhir menjadi membudaya. Kalau sudah membudaya, budaya disiplin positif itu luar biasa.
prestasi yang mengikuti. Ya, jadi kendala memang susah untuk berdisiplin. Beda dengan ketika seumur saya, mungkin Bu belakang Bu Asis sama Bu Kartina. Usia berapa Bu? Sekitar Pak. Sekitar 6. Dan seusia yang berusia Pak Wito, seusia saya itu 50 ke atas, itu sekolah itu guru ngajar sodo ya, bersodo melalui strike terus biasa. Saya ini langsung lapor polisi dan sebagainya. Dan alhamdulillah waktu itu yang tidak ada, bahkan saat itu kalau siswa yang dimarahi oleh guru lapor orang tuanya nggak berani, kalau lapor orang tua dimarahi lagi. Sekarang lapor yang dimarahi gurunya dan sebagainya. Nah, bagaimana kemarin saya kebetulan kakak saya punya teman dan saya juga kenal dan pernah hidup di Malaysia. Di Malaysia itu pembelajarannya hampir sama ketika waktu saya kecil itu, dipaksa dan sebagainya. Seperti dulu itu, tapi berhasil. Itu dipakai oleh Malaysia, kan dulu kan Malaysia belajar dengan Indonesia. Di Malaysia kita mau meninggalkan itu, dikit-dikit HAM dan sebagainya. Padahal kita untuk mendidik anak-anak. Bahkan ada yang di Jawa Tengah ini ada guru yang memaksa, memerintahkan siswanya untuk sholat. Dia itu guru agama, dikenai pasal perbuatan tidak menyenangkan lebih sebenarnya. Jadi ya kita berusaha semasa mungkin agar anak-anak kita bisa berbudaya positif, tapi tanpa menyakiti hatinya, itu yang agak susah. Padahal untuk menjadi tadi yang rangkaian, jadi dipaksa sampai menjadi budaya itu rangkaiannya berbeda. Kalau Pak berduduk langsung berbudaya, jadi angel. Kalau dari dirinya tidak bisa. Dan rata-rata anak sekarang seperti itu. Itu tantangan buat kita semuanya. Yang namanya tantangan itu bukan tidak bisa walaupun harus berdaya dan upaya. Saya kira itu apa yang saya sampaikan. Selamat berdiseminasi dan nanti hasilnya bisa ditularkan oleh Bapak Ibu guru yang lain, dan insya Allah nanti hari Kamis terjadi kita akan ada kegiatan dari pagi sampai siang, dan siangnya itu dengan kegiatan saya mengundang motivator. Semoga nanti bisa ngecas kita semuanya untuk bekerja di SMA Negeri 1 Kampung ini. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Joko Sulistya yang telah memberikan sambutan pengarahan kepada calon penggerak dan rekan-rekan guru yang ada di sini. Selanjutnya acara adalah diseminasi budaya positif untuk rekan TGB. Terima waktu dan tempat yang mempersilakan, monggo. Oke, terima kasih atas waktu yang tempat yang diberikan kepada kami. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan Bapak kepala sekolah yang bersedia
bersedia hadir pada acara kami, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Yang pertama, perkenalkan dari kelompok kami berlima. Yang pertama itu ada Bapak Aris Siswanto, yang kedua ada saya sendiri yaitu Dimas Probomukti, kemudian ketiga ada Ibu Winji, dan yang keempat ada Bu Fitri, dan yang terakhir ada Bu Husnul. Oke, perhatian awal sebelumnya di sini saya akan memberikan sebuah yaitu budaya positif. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil karya yang sudah kami berlima kerjakan. Yang pertama ada budaya positif, di mana budaya positif itu ada beberapa poin, ada 5 poin. Yang pertama itu ada motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kemudian yang kedua itu ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas. Kemudian yang keempat ada 5 posisi kontrol, dan yang terakhir itu ada segitiga restitusi. Dari kelima ini nanti kita bergantian untuk memberikan yaitu tentang apa dari 5 poin tentang budaya positif. Yang pertama yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Sebelumnya Bapak Ibu Guru, motivasi itu menurut Bapak Ibu Guru yang ketahui apa motivasi itu? Dorongan, semangat. Oke, nah bisa kita ketahui yaitu yang pertama adalah motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, jadi kita tidak disadari motivasi itu kita bisa datang dari seseorang atau mungkin timbul dari diri sendiri. Ya, motivasi itu bisa dikatakan yaitu dorongan. Kemudian yang kedua, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku, kemudian mengapa kita melakukan segala sesuatu, dan selanjutnya apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan diri dari lingkungan atau dorongan dari yang lain. Terkadang motivasi itu kita bisa temui apabila kita misalkan motivasi dari luar, ya bisa misalkan ada seseorang yang hebat. Nah, jadi kita termotivasi agar kita bisa menjadi orang tersebut. Kemudian apabila motivasi dari diri sendiri, nah kita bisa merefleksi diri kita. Kita motivasinya diri sendiri ya mencoba untuk memberikan semangat untuk diri kita sendiri dan mendorong untuk diri kita sendiri untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, jadi motivasi itu sesuatu apa yang mau kita capai. Ya, biasanya motivasi saya seperti ini, kita mempunyai tujuan apa yang kita capai nanti. Kemudian selanjutnya ada bagaimana menurut Anda dan pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain. Nah, jadi saya kira Bapak Ibu Guru pernah ya membuat atau pernah mempunyai motivasi tujuannya agar teman kita atau rekan kita itu memberikan senyuman dan memberikan pujian. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu ya Pak Wito ya. Kemudian selanjutnya untuk mendapat hadiah. Nah, jadi selain mendapatkan senyuman atau pujian juga kita mengharapkan hadiah mungkin dari rekan kita. Kemudian selanjutnya atau untuk mendapatkan uang. Nah, kira-kira Bapak Ibu kira-kira pernah nggak dengan memotivasi diri sendiri atau orang lain kita mengharapkan uang? Belum pernah ya. Nah, itu bisa kita lewati. Kemudian apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai motivasi semua. Nah, jadi dari motivasi ini saya kira dan saya yakin Bapak Ibu Guru pasti mempunyai motivasi kenapa kok saya ingin menjadi guru yang hebat. Kemudian selanjutnya, nah jadi selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi, yaitu perilaku manusia. Yang pertama itu ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini 3 poin dari motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu tadi, yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi apabila kita memberikan motivasi, jangan sampai kita sampai memberikan ketidaknyamanan atau malah memberikan hukuman kepada entah itu murid atau rekan kita. Kemudian tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia, biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, kemudian apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, kemudian bisa secara psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Dan bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini akan bersifat eksternal. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia itu menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi Bapak Ibu apa memberikan motivasi kepada orang yang mau kita berikan motivasi, sebisa mungkin kita harus memberikan dia kenyamanan dan jangan sampai kita memberikan hukuman ya. Kemudian yang kedua ada yaitu tentang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, jadi yang saya bahas tadi ya. Nah, dimana kita apabila memberikan motivasi, ya seharusnya kita itu ikhlas. Jangan sampai kita malah meminta imbalan dari orang lain. Jadi satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, ya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, imbalan, dan motivasi ini bersifat eksternal. Mungkin sama dari yang pertama tadi, juga bersifat eksternal. Kemudian selanjutnya ada yang ketiga, bisa diganti. Dan yang ketiga ada untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini poin yang ketiga ya. Yaitu orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ini hampir sama seperti poin yang kedua tadi. Mereka melakukannya sesuatu karena nilai-nilai yang mereka ingin dihargai. Kemudian dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Kemudian ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Nah, itu untuk macamnya motivasi ternyata ada 3 poin dan inti dari motivasi itu ternyata ada 2 nih Bapak Ibu. Motivasi itu bisa motivasi dari eksternal dan internal. Nah, itu nanti bisa kita kembangkan pada diri kita sendiri, motivasi apa yang perlu kita pelajari dan bagaimana apabila kita memberikan motivasi kepada teman kita atau murid kita. Motivasi yang pertama yaitu tentang ketiga poin tadi. Kira-kira Bapak Ibu pernah nggak memberikan motivasi kepada siswa? Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan pengalaman waktu Bapak Ibu di kelas atau di luar sekolah bisa diberikan. Kira-kira ada nggak yang bisa menceritakan? Mungkin Bu Tarmi bisa menceritakan tentang motivasi yang pernah Ibu berikan kepada siswa atau teman atau rekan sejawat. Pernah nggak Ibu memberikan
motivasi tersebut? Pernah ya? Jadi nggak cuma Bu Tami, pasti semuanya pernah memberikan motivasi kepada anak, karena motivasi itu sangat penting sekali gitu Bapak Ibu. Karena kalau kita tidak memberikan motivasi atau dorongan pada anak itu, anak mau kemana itu kita kadang merasa anak merasa bingung, tidak pernah diberikan motivasi atau kasih sayang, perhatian. Nah itu ternyata kita sebagai tenaga pendidik atau guru itu sangat penting sekali memberikan motivasi seperti ini. Jadi motivasi ini tadi kita bisa memberikan juga, dan kita bisa memberikan penghargaan, hanya memberikan senyuman atau memberikan yang seperti tepuk tangan. Nah itu siswa sudah merasa senang sekali. Jadi motivasi itu tidak harus kita berikan uang ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa dengan cara memberikan tepuk tangan, senyuman, mungkin hadiah kecil. Nah itu siswa nanti akan termotivasi. Oh, saya dengan cara seperti ini ternyata saya diberikan suatu penghargaan seperti tepuk tangan. Jadi nggak harus untuk uang. Kemudian Bapak Ibu, ini nanti karena juga waktunya nggak hanya saya, ini nanti masih ada berlima dan masih panjang. Jadi nanti bergantian. Tetapi sebelum sesi saya berakhir, nanti saya minta tolong kepada Bapak Ibu guru untuk menuliskan pengalaman motivasi yang pernah Bapak Ibu lakukan. Itu nanti dari motivasi eksternal dan internal. Kemudian nanti bisa dituliskan di sticky note. Kemudian Bapak Ibu bisa tempelkan di kertas plano sebelah kanan Bapak Ibu guru. Ya, jelas ya Bapak Ibu. Contoh motivasi, contoh motivasi hari ini, misalkan saya pernah memberikan motivasi kepada anak didik saya. Ini sekalian Bapak Ibu menuliskan, saya sekalian menceritakan pengalaman motivasi saya nih. Jadi saya pernah memberikan motivasi kepada anak didik saya, dan itu saya memberikannya, dan ini pengalaman real pernah saya temui. Jadi ada salah satu anak tersebut itu anak yang bisa dikatakan agak bandel. Nah, jadi saya di situ saya memberikan motivasi. Jadi menurut gambarannya saja saya, Mas, perhatikan saya. Tolong kamu bisa memperhatikan saya dulu, jangan sibuk dengan diri kamu sendiri atau HP kamu. Saya memberikan motivasi, kamu bisa melihat Pak Guru. Di sini dulu itu saya orangnya yo bandel seperti kamu, yo ngeyel kayak aku. Tetapi apabila kita mempertahankan seperti ini, apa ya pas? Nah, kemudian saya memberikan motivasi. Jadi kalau kamu bandel, koinnya nggak apa-apa. Tetapi jangan sampai jangan sampai kamu yo ngono terus. Paling enggak kamu itu ya sebodoh menjadi laki-laki. Koinnya koi bandel nggak apa-apa, tapi kamu harus bisa memberikan bukti kepada orang lain dan orang tua keluarga kalau kita bisa menjadi orang yang hebat. Jadi saya memberikan motivasinya, aku ya tapi aku sebodoh, aku iso kuliah, aku iso lulus, kemudian saya bisa bekerja dan saya bisa membanggakan orang tua. Jadi motivasi itu nggak harus dengan uang tadi. Jadi dengan cara kita memberikan ucapan dorongan, nanti siswa tersebut merasa oh iya ya. Jadi kalau misalkan saya seperti ini terus kayaknya tidak mungkin. Nah itu salah satu contoh motivasi eksternal ya dari apa yang saya berikan ke anak tersebut. Ini salah satu contoh eksternal. Kemudian yang internal ya kita bisa melihat orang lain. Oh dengan cara seperti itu saya harus bisa menjadi orang atau bisa melebihi orang tersebut. Nah itu internal dari diri kita sendiri. Sudah selesai belum Bapak Ibu untuk motivasinya? Nanti selanjutnya selain ada teori motivasi, hukuman dan tentang dari budaya positif tadi, nanti selanjutnya akan disampaikan kepada Ibu Widi tentang 5 kebutuhan manusia. Kalau sudah selesai, sticky note bisa ditempelkan di kertas plano yang berada di sebelah kanan Bapak Ibu, atau bisa dari Bu Eka
Nanti perwakilan aja yang didadakan atau Pak Yoga. Pak, yang putih aja. Nanti sekalian menulis, monggo Bapak Ibu guru, di depan sudah ada hidangan dan minuman bisa diterapi. Monggo silakan bisa berdoa sendiri. Oke, makasih ya Pak. Jika sudah memberikan gambaran atau tulisan sekalian Pak. Nah, namanya guru seni itu kalau nulis saja sudah kelihatan bagus. Nah, oke. Terima kasih Bapak Ibu guru atas waktu dan tempat yang sudah diberikan kepada kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila waktu saya memberikan tentang teori motivasi hukuman tadi ada yang salah. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan, dan selanjutnya 5 posisi kontrol dulu sampaikan kepada Ibu Widi. Waktu dan tempat saya berikan. Tapi semangat dulu biar Bapak Ibu nggak terlalu ngantuk dan sepanjang. Jadi nanti saya memberikan tepuk semangat. Semangat, gitu ya Bapak Ibu. Yo, kita ulangi ya. Tepuk semangat. Terima kasih Bapak Ibu guru. Waktu dan tempat saya berikan kepada Ibu Widi. Monggo Bu Widi. Oke, terima kasih Pak Dimas atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Masih tetap semangat ya Bapak Ibu semuanya? Selamat pagi. Kalau saya bilang selamat pagi, pagi, luar biasa. Begitu ya Bapak Ibu semuanya? Oke, saya ulang dulu ya Bapak Ibu. Selamat pagi, luar biasa. Oke, aplaus untuk kita semuanya. Ya, ini tadi sudah banyak sekali yang dipaparkan oleh Bapak Dimas. Oke, untuk hari ini saya akan mencoba untuk memaparkan terkait dengan materi, yaitu tentang ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Nah, di mana menurut Glaser, nah ini ada pengembangan sebuah teori yang biasanya dikenal sebagai choice theory, ya. Nah, ini di mana dalam teorinya ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, apa saja sih sebenarnya kebutuhan? Nah, kira-kira Bapak Ibu semuanya yang di sini ini membutuhkan sesuatu tidak untuk hidup? Gimana Bu? Membutuhkan Bu? Oke, membutuhkan ya. Jadi kita itu hidup itu juga membutuhkan sesuatu ya, terutama untuk bertahan hidup, begitu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini yang menurut Glaser ini ada 5 kebutuhan. Apa saja itu? Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi untuk kebutuhan yang pertama ini adalah kebutuhan untuk hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan akan cinta dan keterikatan. Kemudian untuk kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan untuk kekuasaan atau prestasi. Kemudian kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan untuk kesenangan. Nah, dari 5 kebutuhan ini saya akan mencoba untuk mengupas apa saja sih sebenarnya. Kok ada kebutuhan kesenangan, ada kebutuhan bertahan hidup seperti itu, okay? Nah,
Untuk kebutuhan yang pertama ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, Bapak Ibu semuanya. Nah ini ternyata kita sebagai guru ya, kita sebagai guru ini tidak hanya diam saja ya. Nah salah satunya kebutuhan adalah apa? Makan. Nah ini ya Bapak Ibu semuanya yang di sini mestinya lapar ya. Lapar apa tidak? Lapar, oke. Nah, kebutuhan yang pertama adalah makan. Kenapa harus makan, Bapak Ibu? Karena untuk apa? Nah, bertahan hidup ya. Nah, ini salah satunya adalah makan. Adalah makan untuk sumber energi seperti itu. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah setelah kita itu makan ya, tentunya ada kebutuhan yang lain, yaitu apa? Tempat tinggal. Nah, kenapa kok bisa tempat tinggal? Nah, tempat tinggal ini adalah salah satu kebutuhan yang memang harus ada nih Bapak Ibu semuanya. Jadi diusahakan itu kita itu memiliki tempat tinggal yang nyaman ya. Jadi tidak harus mewah ya. Nah ini beda dengan saya ya. Kalau rumah saya itu mewah ya Bapak Ibu, mepet sawah. Nah itu ya. Tetapi bagaimana caranya kita itu membuat rumah kita itu senyaman mungkin. Ketika kita sudah lelah dari kerja, kita ke rumah itu berasa nyaman, berasa seperti di hotel ya, meskipun itu hotelnya sendiri karena rumah ya. Nah itu ya. Kebutuhan yang ketiga adalah apa? Kesehatan. Kira-kira kalau misalnya Bapak Ibu semua sakit gigi begitu, kira-kira bisa ngajar apa tidak? Tidak ya. Nah ini karena kesehatan itu penting sekali buat kita semuanya ya. Tanpa adanya kesehatan maka aktivitas kita tidak bisa berjalan dengan baik dan lancar seperti itu. Ya. Begitu pula dengan siswa. Ya. Siswa pada dasarnya juga memiliki kebutuhan-kebutuhan itu, dimana setiap paginya mereka harus sarapan begitu. Kadang kita itu sebagai pengajar lihat siswa kita lentruk, kok diam saja begitu. Ditanya, Mas, kamu kenapa kok diam saja? Apa memperhatikan guru gitu? Nah, dikiranya memperhatikan, ternyata ngampet luwe. Nah itu loh ya. Yang kadang-kadang itu kita itu wes menunggu orang aktif, ternyata luwe Bapak Ibu, tidak sarapan. Oleh karenanya kita sebagai guru kadang harus mengingatkan ya kepada peserta didik kita. Kalau misalnya kita mau sekolah harap untuk sarapan dulu, karena sarapan itu kan istilahnya sumber energi ya. Kalau kita tidak sarapan otomatis ya luwe. Kalau luwe itu tidak bisa konsentrasi dalam melaksanakan pembelajaran. Nah seperti itu. Ya. Nah. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan cinta dan keterikatan. Nah ini ya Bapak Ibu semuanya. Jadi anak-anak kita itu kadang kala itu memang butuh perhatian. Kadang mereka itu istilahnya melakukan sesuatu itu tidak karena ada sebab. Tentunya mesti ada sebab. Kenapa kok siswa-siswa itu kadang ngeyel? Nah itu bukan karena dia itu terus ngeyel terus istilahnya dugal seperti itu, tetapi kan pasti ada faktor-faktor yang lain yang mungkin kita tidak tahu. Nah mungkin salah satunya, Bapak Ibu semuanya, ini ya hubungan emosional ya, koneksi yang positif dengan orang lain seperti keluarga, teman dan pasangan. Kadangkala ya orang-orang yang mungkin dari notabene itu permasalahan ataupun siswanya itu kan ada yang memiliki permasalahan di keluarga. Kita kan juga tidak tahu kenapa kok dugal, kenapa kok tidak, istilahnya itu tidak nurut. Nah, itu mungkin juga dari faktor lingkungan. Dari lingkungan itu bisa dari keluarga itu sendiri, bisa dari masyarakat ataupun dari pertemanan. Nah itu kadang itu kan
siswa itu wah ini kok ngeyel sekali juga sekali, oh ternyata keluarganya broken. Nah itu kan kita tidak tahu, atau misalnya keluarganya kurang mampu, nah seperti itu kan kita tidak tahu. Oleh karenanya mereka kadang melakukan suatu kesalahan. Salah satu contohnya misalnya siswa itu mengambil makanan temannya begitu. Nah otomatis kan temannya marah karena dia juga belum sarapan. Nah secara otomatis karena sekolahan itu mungkin tidak bisa mengatasi, akhirnya dipanggillah orang tuanya. Nah orang tuanya datang ke sekolah. Setelah itu dikasih tahu lah orang tuanya bahwasannya kebiasaan anaknya suka mengambil makanan tempat temannya. Nah dari situ kan sebenarnya siswa itu membutuhkan rasa kasih sayang atau perhatian dari orang tuanya, karena mungkin orang tuanya istilahnya tidak orang gagas begitu ya dengan siswa itu. Oleh karenanya kadang mencari perhatian. Kadang siswa itu juga sok kenal, sok dekat dengan guru. Nah itu mungkin ada saya kira di sini banyak yang defense oleh ini ya peserta didiknya ya mungkin mungkin Pak Yoga, Pak Dika. Nah kira-kira yang kelihatan masih nom ya Pak Bima. Nah ini biasanya yang apalagi yang PJOK ini Pak. Nah apalagi yang masih kira-kira masih jomblo apa gimana ya? Nah itu ya biasanya. Nah itu kan anak-anak itu kadang suka cari-cari perhatian karena memang pengennya itu diperhatikan. Mereka haus akan perhatian. Nah itu tadi ya. Gitu. Rasa diterima, pengakuan dan menerima dari orang-orang di sekitar. Nah ini tadi. Kemudian komunitas. Nah kadangkala ya kita saja yang ada di SMA ini ya, seorang guru saja memiliki komunitas belajar Bapak Ibu. Nah itu kan untuk menyamakan persepsi sebenarnya ya. Kemudian untuk membahas terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kita, untuk mencari solusi. Nah begitu pula siswa itu juga sebenarnya ada komunitasnya, istilahnya geng gitu ya. Nah biasanya geng-gengan itu sesuai dengan sefrekuensi gitu. Nah di sini keterlibatan dalam kelompok atau komunitas. Nah ini memberikan dukungan sosial. Biasanya kalau komunitasnya itu bagus, misalnya dalam komunitas belajarnya siswa ini bagus, memiliki komunitas kelompok belajar, mengerjakan PR bersama. Nah itu kan akan mempengaruhi budaya positifnya. Jadi siswa-siswa yang ada di komunitas itu akhirnya menjadi sergap begitu ya, karena lingkungannya juga lingkungan yang baik begitu. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan untuk penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Nah, Bapak Ibu semuanya, jadi siswa kita itu sebenarnya juga ingin diakui. Kalau Bapak Ibu itu juga memiliki kompetensi, tentunya kan juga kadang merasa ingin dihargai dan diakui terkait dengan kompetensinya. Sama dengan siswa kita. Jadi kadang itu mereka juga ini loh, saya itu sebenarnya mampu, mohon untuk diakui oleh orang lain, kan begitu. Sama siswa itu juga seperti itu ya, keinginan untuk merasa memiliki kendali atas hidup sendiri dan keputusan yang diambil. Pencapaiannya adalah dorongan untuk ini mencapai tujuan dan mendapatkan pengakuan atas usaha dan hasil kerja keras. Jadi kadang kita itu harus bisa memberikan kesempatan kepada siswa Bapak Ibu semuanya. Siswa itu kadang kalau misalnya kita berikan kepercayaan, kadang malah justru lebih tanggung jawab dibandingkan kalau kita atur. Karena apa? Tidak sesuai dengan keinginannya. Ya, tidak sesuai dengan keinginannya. Kadang Pak, saya harusnya seperti ini, kok masih aja diatur begini-begini. Nah, itu karena nanti ya adanya kebebasan. Nah, oleh karenanya ini ya dari hasil yang yang dicapai siswa itu biasanya pengen sekali mendapatkan penghargaan. Nah, penghargaan itu tidak mahal-mahal kok Bapak Ibu ya. Kalau misalnya siswa aktif maju ke depan, kita beri oplos bersama, itu saja sudah merupakan sebuah penghargaan. Nah, kalau tidak misalnya kita anak kita maju lomba,
mendapatkan piala. Nah, itu kan juga sebuah penghargaan sebenarnya. Terus kemudian mengerjakan tugas sesuai dengan tepat waktunya, itu kita berikan nilai yang baik begitu. Itu kan juga termasuk ini ya, apa namanya, sebuah penghargaan ya. Nah itu ya, ini ya. Jadi ini ya, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah ini, yang berikutnya adalah kebutuhan akan kebebasan. Nah ini ya, jadi mereka itu maunya untuk berekspresi sesuai dengan keinginannya, seperti kurikulum yang saat ini ada, Bapak Ibu. Jadi kurikulum yang saat ini ada itu kan kurikulum apa? Merdeka ya. Nah, jadi kadang itu siswa-siswa ini memiliki kemampuan atau minat atau bakat yang mungkin kita tidak tahu. Oleh karenanya kita sebagai guru itu kan harusnya menuntun, ya. Kita mengarahkan saja. Oh, kira-kira minatnya kemana? Kita arahkan. Oh, minatnya ternyata di sini. Nah, ini kita arahkan saja. Jadi dari situ nanti akan berkembang secara sendirinya, Bapak Ibu. Nah itu. Okay. Ini terkait dengan minat, bakat dan juga kemampuan. Kalau misalnya tidak memiliki bakat, itu mau dipaksa seperti apapun juga tidak bisa. Mungkin seperti halnya Pak Dika begitu. Nah, Pak Dika sukanya gambar. Kalau saya suruh untuk menari, apakah bisa? Nah, itu. Ya mungkin bisa, tapi mungkin ya agak pletot-pletot gitu ya. Nah, itu. Mungkin beda dengan Bu Karmi ya. Nah, ini karena beliaunya suka nyanyi. Nah, gitu ya. Kalau suka nyanyi ya mungkin berbeda dengan saya. Wah, suaranya Bu Widi saya jadi pelok ya. Nah, itu. Ya, karena minat dan bakat itu tadi. Oleh karenanya kita sebagai guru itu tadi harus bisa meluruskan dan juga mendorong terkait dengan kemampuan siswa. Oke, ini ya. Karena dari bakat itu tadi kan akhirnya mereka memiliki tanggung jawab ya, memiliki tanggung jawab penuh atas apa yang dilakukan. Kemudian yang terakhir, kebutuhan yang terakhir ini adalah kebutuhan untuk kesenangan, Bapak Ibu. Nah, coba saya mau tanya, di sini adakah yang tidak suka piknik? Ada. Gimana Bapak Ibu? Suka piknik apa tidak? Suka ya. Nah, ini ya. Sama ya. Saya juga piknik ya, suka dengan piknik, apalagi kondolan terus itu suka. Otomatis ini ya, dalam hidup itu kita itu ini ya butuh yang namanya aktivitas rekreasi, keterlibatan dalam kegiatan yang menyenangkan dan menghibur. Nah, siswa itu juga suka dengan dolan ya. Selain dolan juga bermain ya. Nah itu. Karena setiap hari itu kadang satu guru memberikan tugas, satu guru memberikan tugas, satu guru memberikan tugas. Nah, akhirnya mumet. Dari Senin sampai Jumat itu kan sudah pelajaran terus ya. Nah, akhirnya kan satu minggu butuh refreshing. Nah itu. Nah, refreshing itu bisa keluar dan juga bisa ini di rumah bersama keluarga ya. Ini relaksasi untuk hidup bersantai dan menikmati hidup tanpa tekanan. Nah ini ya Bapak Ibu. Jadi jangan kalau misalnya sudah lelah pun di rumah ketemu anak, nah rasanya kan sudah ayem ya Bapak Ibu ya. Nah itu. Kemudian yang ketiga adalah kepuasan emosional, di mana pengalaman positif yang meningkatkan kualitas hidup. Kalau sudah dolan, sudah refreshing, ya, sudah bertemu dengan keluarga, akhirnya kan jadi ayam ya Bapak Ibu. Senang apa tidak? Senang. Berarti itu menciptakan budaya yang positif, membawa energi yang positif. Oke, ya. Mungkin itu saja ya sedikit materi yang saya sampaikan ya. Akhir kata akan saya tutup dengan kata-kata ono ketupat kecemplung santen. Menawi lepat dalem nyuwun pangapunten. Terima kasih.
Untuk selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Ari Siswanto. Kepada Bapak Ari Siswanto kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu agak kaku dan lemes, monggo berdiri dulu sebentar saja. Sing lemes. Baik, tepuk semangat sudah, sekarang tepuk wow. Ya. Satu kali tepuk wow. W O W wow. Tapi wanya harus lebih, Bu. Harus lebih, pakai lebih, sak lebih jenengan yo. Satu kali tepuk wow. W O W wow. Enggak boleh. Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Sekarang jatah saya keyakinan kelas. Kalau dengar kata keyakinan kelas, saya kira Bapak Ibu sudah tidak asing lagi, gitu. Bahkan Bapak Ibu sudah apa ya? Lihai dalam membuat keyakinan kelas. Coba saya mau tanya dari Bapak Ibu sekian ini yang belum pernah membuat keyakinan kelas, sinten nggih? Ada enggak? Berarti semuanya sudah, alhamdulillah, tidak usah saya lanjutkan nggih. Sebenarnya ini sudah disampaikan oleh teman-teman dan panjenengan semua sudah mengetahui dan sudah praktek dan bahkan sudah buat di apa itu? Kalau PMM itu dapat sertifikatnya, berarti jenengan sampun lihai. Tapi tidak tidak alangkah baiknya juga saya sampaikan lagi untuk lebih detail tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu, ada 2 pertanyaan. Bapak Ibu nanti cukup menjawab betul atau salah. Mana di Bapak Ibu? Ini Bu, coba jenengan. Ada pernyataan keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul apa salah Bapak Ibu? Salah. Coba kita cek di Bapak Ibu. Enggak bisa aja. Ya. Ternyata salah. Tapi jawabannya benar. Keyakinan kelas dan peraturan kelas itu beda Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu diambil dari peraturan kelas, bedanya seperti itu. Kalau keyakinan kelas itu dari motivasi intrinsik anak didik yang sudah disampaikan Pak Dimas tadi. Tapi ketika peraturan kelas itu motivasi dari eksternal. Anak melakukan hal ini itu karena ada seperangkat aturan yang harus ditaati. Kalau keyakinan kelas yang membuat siapa Bapak Ibu? Kita dan siswa kita libatkan. Tapi ketika ada peraturan kelas itu hal yang beda. Hanya yang membuat guru atau sekolahan, pakai helm, pakai apa itu baju warna ini dan seterusnya seperti itu namanya peraturan. Makanya terkadang anak terus banyak yang melanggar aturan, maka beda nih, maka lebih tinggi keyakinan kelas. Ada satu lagi pertanyaan, tolong dijawab Bapak Ibu. Keyakinan kelas dibuat berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul atau salah Bapak Ibu? Coba kita cek. Ya, betul Bapak Ibu. Jadi ini ada pertanyaan, misalkan nilai-nilai kebajikan itu apa toh? Nah, ini coba kita cek. Ada pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Bagaimana Bu? Mengapa kita harus ada memakai helm? Itu alasannya apa? Ya, ada nilai yang namanya nilai keselamatan. Jadi tidak usah diatur lagi. Kalau anak sudah yakin, oh helmku ini tinggu aku, manfaatnya tinggu aku, ya wis, tidak usah manut aturan kemanapun, tidak hanya ke sekolah, kemanapun pakai helm seperti itu. Yang kedua, ada pertanyaan Bapak Ibu,
Mengapa kita memiliki peraturan tentang membuang sampah pada tempatnya? Mengapa Bapak Ibu kita harus membuang sampah pada tempatnya? Iya, di sini ada nilai, namanya nilai anggaran Bu. Namanya nilai kebersihan. Terakhir, mengapa kita dilarang menggunakan kata-kata kasar kepada orang lain? Dapat menyakiti, apalagi karena sopan santun, semuanya. Gimana Bapak? Dampaknya kepada Ya, dampaknya kepada diri sendiri. Nilai apa yang dapat kita ambil dari sini? Ya Allah. Nah, Nah, ada yang namanya perilaku menghormati. Kenapa tidak boleh berkata kasar? Karena menghormati di sini ada nilai kehormatan. Nah, di sini Bapak Ibu, nilai-nilai seperti keselamatan tadi, menggunakan nilai kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, dan kehormatan, berkata baik kepada orang lain, inilah yang kita sebut dengan sebuah keyakinan dalam diri kita. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Universal artinya luas ya, yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Saya yakin semua agama menyepakati ini. Ada nilai keselamatan, nilai kebersihan, nilai kehormatan, dan lainnya. Pokoknya ketika ada nilai-nilai itu disepakati oleh kebaikan oleh suku, negara, bahasa, agama, ini yang namanya sebuah keyakinan. Nah, terus pertanyaan terakhir Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Dulu sebelum turun ke Merdeka adanya peraturan kelas. Kenapa sekarang keyakinan kelas? Di sini Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas lebih bersifat abstrak, pendek, berbeda dengan peraturan yang lebih rinci, konkret. Itu aturan banyak banget. Sudah anak itu menghafal nama, ini membuat Bu. Tapi kejadian jadi keyakinan menjaga kebersihan berarti apa? Ya harus bersih ininya, bersih itu dan seterusnya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Artinya apa? Kalimatnya positif, tidak ada dilarang memakai apa? Dilarang merokok, dilarang memakai narkoba dan seterusnya. Itu tidak boleh seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir, mengapa harus keyakinan kelas tidak aturan kelas? Keyakinan akan lebih memotivasi dari dalam diri. Muncul dalam diri siswa sehingga seseorang akan lebih tergerak untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian kegiatan atau peraturan. Seperti itu Bapak Ibu, kenapa kita harus membuat keyakinan. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini ada 6 Bapak Ibu, mohon untuk Pak Dimas, Pak Bidang mohon. Nah, ini ada 6. Kita dulu ya. Semuanya, kamu tetap. Lah, ya Allah. Dari ke-6 ini, itu adalah langkah-langkah kita membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu yang bagaimana dulu? Kalau kita membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu sudah praktek. Langkah pertama mana dulu? Oke. Dengan masuk kelas sambil praktek, yang pertama kalian panjenengan sampaikan ke murid apa? Kita memotivasi siswa apa? 1. Ya. Munculkan dulu aturan anak digali. Sekolah kelas kita tuh biar bagus bagaimana? Ya Pak, tidak boleh terlambat, tidak boleh membuang sampah pada gimana seterusnya. Munculkan dulu aturannya. Setelah itu apa Bu? Ketika aturan anak sudah dapat. Oke ya Pak, jika mengubah peraturan dengan kalimat yang lebih positif, terkadang itu kalimatnya anak itu nyeleneh-nyeleneh guys. Lah kita buat lebih positif, lebih bagus, lebih indah, biar mudah untuk diyakini. Setelah itu
Ya ini, menyalikan peraturan menjadi keyakinan. Satu kata atau dua kata yang menginspirasi, yang nanti dapat diyakini siswa. Setelah itu baru 4. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Jadi gambarannya disiplin, misalnya disiplin itu apa saja toh? Maka di keyakinan kelas itu sebenarnya masih ada tahapan membuat tabel T dan tabel Z. Tapi terkadang Bapak Ibu guru cuman sampai sudah nomor 3 ini sudah. Kemudian yang keempat 5 maksudnya Bu Kirasa Bu berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, diskusikan. Setelah itu terakhir meninjau ulang keyakinan yang sudah dibuat dari waktu ke waktu. Terkadang itu lupa Bapak Ibu, keyakinan kelas yang sudah dibuat terkadang ini lali, sudah 1 bulan 2 bulan itu anak-anak itu sudah lupa. Kalau awal-awal ya memang seperti itu, tapi sudah mulai yakin. Nah itu tugas kita Bapak Ibu guru, biar keyakinan kelas itu benar-benar terimplementasi dengan baik di kelas kita. Lanjut. Sekarang mari kita praktekkan membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Saya Sodamen dados guru nggih, panjenengan murid nggih. Ya. Kok masih ada? Yo. Anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sekarang pertemuan pertama kita akan membuat keyakinan kelas dulu nggih. Sudah pernah di kelas sebelumnya? Sudah. Sekarang gini Bapak Ibu, sekarang anak-anak kalian pasti memimpikan kelas ini yang aman, menyenangkan, dan kalian betah. Gini mau betul? Bagaimana biar kelas kita itu menyenangkan? Buatlah aturan satu dari kalian biar kelas kita itu menyenangkan bagi kalian. Silakan untuk ditulis. Ya, gimana Dik Dimas? Sudah Pak, ini saya sudah menuliskan tentang keyakinan kelas. Bagaimana Kak Bima? Dek Bima? Sudah, silakan kalau sudah ditempel di sana ya. Ya. Di sebelah. Ya, di sebelah paling selatan itu ya. Kok Dek Bima nggak sendiri? Oh kamu nakal. Oh. Oke, jika sudah. Loh. Bolong ya sih nakal. Urek biasanya. Ya, silakan untuk ditempel. Oke, sudah semua? Sudah Pak. Sudah nih, sudah. Coba kita baca satu kali, perlahan-lahan, satu kali. Satu kali. Ya. Coba pertama, ini siap dari tadi, Mas Dimas ini terlalu ini. Boleh pacaran. Gimana? Mohon maaf, boleh pacaran. Oke, kita tamu dulu ya. Kira-kira kalau boleh pacaran ini gimana nih? Gak apa-apa Pak. Pak Ari kan guru agama. Kan pacaran itu tidak boleh. Ini disetujui tidak? Bolehnya Pak Arab ya Pak. Ya, itu pun besok ya. Siapa Pak? Dipilih. Oke, kita setuju dulu. Boleh pacaran enggak? Tidak. Maaf ya, Dek Bima. Iya. Ya, besok saja ya. Nah, ini kita sini ya. Yang kedua, disiplin waktu. Oke, taruh di sini dulu yang disiplin. Nah, ada boleh minum saat merasa haus, boleh, tapi ada kebutuhan hidup. Nggak boleh ya. Yang lagi ada menggunakan HP saat diminta guru, tidak game. Oke, sini dulu ya.
menggunakan HP ketika pembelajaran. Kelas harus bersih dan rapi. Oke, di sini dulu. Buang sampah di tempatnya. Nah, berarti buang sampah berarti sama dengan kelas harus bersih di sini. Kemudian memperhatikan saat Bapak Ibu menjelaskan ya, mana ya di sini pembelajaran. Kita harus taat aturan sekolah. Berarti apa ini? Kalau taat disiplin, ya nanti disiplin dulu ya. Ya. Kemudian tidak buang sampah sembarangan. Siapa ini yang sering buang sampah? Oh, Ari nggak masuk ini. Alfa, Ari harus rarasian, bolasan dia. Retek ya. Nggak boleh seperti itu. Kata-kata kasar. Tidak boleh panggil di kelas nama orang tuanya. Oh, dijenengi Pak Parmen. Pak Parmen nggak boleh ya. Berarti ini maksudnya ini disiplin ya. Nah, kita sudah mendapatkan tiga keyakinan tadi. Di sini harus rapi, buang sampah pada tempatnya, tidak buang sama sembarangan. Berarti di sini kita harus sepeda. Nah, pertama apa nilai keyakinannya? Menjaga kebersihan kelas ya anak-anakku. Nah, yang kedua ini tadi tidak boleh panggil, tapi adalah disiplin. Termasuk menghormati orang lain itu juga termasuk disiplin, menyapa, berkata dengan sopan. Kemudian yang terakhir yang ketiga adalah ini ya. Ini apa enaknya kita buat kalimat ini menggunakan HP saat menggunakan HP hanya saat diminta, artinya dalam pembelajaran saja. Memperhatikan Bapak Ibu guru. Boleh minum saat merasa haus. Apa ini kira-kira? Apa? Disiplin. Ini berbeda. Apa kira-kira? Ayo munculkan anak-anak. Ini Pak Guru juga mikir ini. Tata ketertiban. Mentaati tata tertib sama. Mentaati apa? Kedisiplinan nanti di sini. Apa kira-kira? Tata tertib. Ya. Etika mau apa? Etika belajar. Oh bagus, Eka bagus banget etika. Kolaborasi antara Bima etika, Eka belajar digabung etika belajar. Alhamdulillah. Dapat 3 keyakinan kelas pada hari ini. 1, kita dalam kelas harus menjaga kebersihan. Kemudian kedua disiplin. Yang ketiga adalah etika belajar. 3 ini harus kalian yakini gini. Begitu Bapak Ibu kurang lebihnya ketika kita membuat keyakinan di dalam kelas kita. Lanjut Bu. 1. Masih ada 1, 2. Nah ini misalkan seperti ini Bapak Ibu, sebenarnya masih ada, itu pun sudah sah ya, tapi alangkah baiknya ditambah seperti ini, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Artinya apa? Tampak seperti ketika menjaga kebersihan, tampak seperti artinya apa? Kelas bersih. Tidak tampak seperti berarti di situ kelas kotor. Betul nggih? Seperti itu. Misalkan kalau etika belajar tampaknya seperti apa? Kelas rame. Kemudian kelas rame. Tampak seperti kelas tertib kondusif, tidak tampak berarti kelas rame. Seperti itu. Satu lagi Bu. Pun terakhir ini adalah tabersi. Terdengar, terlihat, berperilaku. Ketika menjaga kebersihan, yang terdengar apa? Yuk kita piket yuk kita bersih-bersih yuk, kita bersihkan kelas yuk. Itu namanya terdengar dari siswa kita, seperti itu yang kita inginkan. Kemudian kedua terlihat, artinya apa? Terlihat di suasana kelas itu bersih dan berperilaku. Ada anak-anak yang gotong royong membersihkan kelas. Seperti itu Bapak Ibu guru, dari saya kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik Bapak Ibu. Selanjutnya untuk materi yang berikutnya yaitu kita akan mengetahui tentang posisi kontrol seorang guru. Nah, di sini Diani Goset itu dalam bukunya itu mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Jadi di sini nanti kita akan mengetahui ada beberapa posisi kontrol seorang guru. Next. Baik, dari serangkaian riset, kemudian tadi sudah disebutkan teori dari Dr. William Glaser, yaitu di sini selanjutnya Goset itu berkesimpulan ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua itu ada pembuat rasa bersalah, kemudian ada teman, yang keempat ada pemantau, yang terakhir adalah manajer. Nah, kita akan tuntas kelima posisi kontrol sebagai seorang guru. Nah, kira-kira nanti kita candai sendiri. Biasanya kita itu berada di posisi mana selama ini dalam menghadapi murid-murid kita? Ya, yang pertama adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Mungkin di sini pernah kita memposisikan diri sebagai penghukum, Bapak Ibu? Pernah? Ya, mungkin pernah ya. Saya juga sendiri pun pribadi pernah memposisikan diri sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi di sini itu posisi penghukum ini dia itu selalu menekan murid untuk menjadi apa yang mereka inginkan. Seperti itu ya biasanya ya. Nah, guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran itu bisa berjalan lancar, yaitu dengan apa? Dengan caranya sendiri. Nah, seperti itulah posisi guru sebagai penghukum. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa kalimat yang akan disampaikan oleh guru yang sebagai penghukum. Biasanya seperti ini kalimatnya. Patuhi aturan saya atau awas. Kemudian, kamu selalu saja yang salah. Selanjutnya, selalu, pasti selalu terakhir selesai. Nah, jadi posisi kontrol guru sebagai penghukum di sini selalu menyalahkan murid dan selalu menekan murid. Seperti itu. Karena dia itu maunya pembelajaran itu berjalan sesuai apa yang dia mau. Seperti itu. Lanjut. Selanjutnya ada posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi mungkin secara tidak langsung pernah kita lakukan. Jadi seperti ini. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Lanjut. Nah, untuk kalimatnya seperti ini. Ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Selanjutnya, gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, jadi kan kalau anak atau murid berikan kalimat seperti itu, mereka kira-kira bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Sakit hati. Iya, bisa jadi sakit hati, rendah diri ya kan, karena mereka itu tidak percaya diri lagi. Jadi dibuat seolah-olah mereka itu yang bersalah atas permasalahan itu. Lanjut. Kemudian posisi yang selanjutnya adalah guru memposisikan diri sebagai teman. Nah, di sini kira-kira pernah nggak Bapak Ibu memposisikan diri sebagai teman? Paling sering atau paling sering? Sering banget ya. Ya, gitu. Jadi posisi teman pada guru, nah di sini itu bisa bersifat
positif, bisa juga bersifat negatif. Nah, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan yang baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ya sebagai seorang teman seperti apa gitu. Lanjut. Seperti ini kalimat guru yang memposisikan diri sebagai teman. Ayo, bantulah demi bapak ya, atau demi ibu ya, gitu. Ayo ingat tidak bantuan bapak atau ibu selama ini. Nah, gitu. Terus, ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah, kira-kira kalau murid diberikan kalimat seperti itu, mereka merasanya bagaimana? Merasa dekat, betul. Bersahabat. Iya, bersahabat dengan guru. Nah, dalam kasus ini kalimat yang terakhir, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, kira-kira nanti sebagai murid bagaimana dia? Muridnya manja. Iya, jadi manja, tidak percaya diri, tidak punya rasa tanggung jawab. Itu. Lanjut. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu. Nah, jadi kan tidak selamanya guru itu membantu murid ya. Ada saatnya guru itu tidak membantu murid tersebut. Maka apa yang akan dikatakan oleh murid tersebut? Saya pikir bapak atau ibu itu adalah teman saya. Bapak ternyata saya tidak dibantu lagi. Gitu. Jadi dia itu merasa bagaimana? Kecewa. Ketergantungan tidak? Iya, ketergantungan dengan guru. Karena dia itu merasa gurunya itu adalah temannya yang selalu bisa membantu setiap saat, setiap waktu. Seperti itu. Itu hal yang negatif tadi. Nah, kemudian guru tersebut juga akan memperlakukan hal yang beda antara guru yang memposisikan diri sebagai teman dan guru yang memposisikan diri sebagai selain teman tadi, ya, gitu. Jadi mungkin akan menurut dengan guru yang memposisikan sebagai teman dan akan membangkang dengan guru yang tidak memposisikan diri sebagai teman. Jadi perlakuannya itu berbeda. Itu hal negatif dari posisi guru sebagai apa, Bapak Ibu? Teman, ya. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah posisi guru sebagai pemantau. Nah, bagaimana pemantau itu? Memantau itu berarti apa? Mengawasi. Jadi, ya, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kemudian, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi dipantau terus, ya, dipantau. Misalkan dia punya kesalahan, konsekuensinya ini ya, dipantau terus murid. Nah, kira-kira kalau murid setelah dipantau itu perasaannya bagaimana? Gak nyaman, betul, takut. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, ini kalimat dari guru sebagai pemantau. Peraturannya apa? Nah, langsung tiba-tiba bicara seperti itu. Peraturannya apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Selanjutnya, sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi kalau pemantau itu pasti ada selalu konsekuensi, aturan. Aturannya apa? Konsekuensinya apa? Selalu seperti itu. Itu dari posisi guru sebagai pemantau. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi dia tuh punya catatan tersendiri untuk murid yang bermasalah, ya. Jadi konsekuensinya apa tuh biasanya itu bicara atau diingat, seperti itu. Nah, posisi ini akan menggunakan stiker, catatan, daftar cek. Nah, seperti itu. Jadi dia itu selalu perhitungan sama murid. Jadi muridnya punya kesalahan apa, ya konsekuensinya apa, hukumannya apa, seperti itu. Selalu seperti itu. Ya, jadi dia itu selalu memantau. Jadi misalkan melakukan kesalahan yang sama
diingatkan lagi konsekuensinya apa. Nah, gitu peraturannya bagaimana, gitu. Lanjut. Nah, yang terakhir, posisi yang terakhir adalah posisi yang paling ideal yang dapat diposisikan oleh seorang guru terhadap murid, yaitu posisi manajer. Nah, ini adalah posisi yang paling ideal. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi guru sama murid itu bersama-sama mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi sebagai manajer, guru tersebut itu dalam menangani masalah tidak langsung hukumannya ini, konsekuensinya apa, tidak seperti itu. Jadi bersama-sama mengajak murid untuk menemukan apa Bapak Ibu? Solusi atas permasalahannya tadi. Nah, kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Jadi posisi manajer di sini dia tuh awal mulanya juga sudah handal pada posisi teman dan handal pada posisi pemantau. Nah, jadi pada saat kita ada di posisi manajer, waktu kita dibutuhkan menjadi teman bisa, waktu kita dibutuhkan menjadi pemantau bisa, seperti itu. Lanjut. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Untuk restitusi nanti penyampaian terakhir, pemaparan terakhir akan disampaikan yang lebih menarik lagi, bagaimana urut-urutannya kita dalam menyelesaikan permasalahan murid. Nah, gitu. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan. Nah, jadi di sini itu bukan kita mencari konsekuensinya apa nanti setelah kita melakukan masalah ini, ya, tapi kita mengajak atau seorang guru itu mendorong murid untuk bisa dengan mandiri, dengan motivasi intrinsik tadi yang sudah disampaikan, dalam menemukan solusi atas permasalahannya tadi, gitu. Lanjut. Nah, untuk kalimat dari manajer sebagai berikut. Apa yang kita yakini? Nah, tadi kan sudah membuat keyakinan kelas ya. Jadi murid itu diingatkan kembali. Apa yang sudah kita sepakati dalam membuat keyakinan kelas diingatkan kembali, gitu. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Nah, jadi tadi ada beberapa keyakinan kelas dan ditanya kembali. Apakah seorang murid itu dapat meyakini keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama? Selanjutnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, seperti itu. Lanjut. Jika kamu memperbaiki hal ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Jadi, jika murid itu memperbaiki masalahnya tadi, ya, dia itu menunjukkan apa dirinya itu, ya, gitu. Lanjut, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi tetap solusinya itu dari murid. Jadi bukan kita hanya mendorong murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dalam perilaku yang lebih baik lagi. Jadi kita itu tidak memisahkan murid tersebut, oh kamu nakal, kamu golongannya yang nakal, nggak seperti itu. Jadi kita ambil muridnya yang bermasalah tadi, kita posisikan diri sebagai manajer, kemudian kita melakukan segitiga restitusi yang nanti akan disampaikan sama
Fitri. Nah, selanjutnya harapannya apa? Kita kembalikan lagi murid tersebut ke dalam kelompoknya dalam keadaan yang lebih baik lagi. Seperti itulah tugas atau posisi guru sebagai manajer. Ya, sudah selesai dari 5 posisi guru sebagai manajer. Selanjutnya kita akan masuk ke, nah ini yang paling menyerukan ya, seru banget ini karena setiap saat kita pasti menemukan murid yang bermasalah. Nah ini ada namanya segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Ibu Fitri. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktunya untuk semua. Ini sesi terakhir ya Bapak Ibu. Gimana? Ngantuk? Tidak. Oke, kalau tidak, kurang bersemangat ya. Kalau gitu kita bikin suasana hari ini menjadi lebih bersemangat lagi. Bisa berdiri dulu kita tolong Bapak Ibu. Nah, kita ice breaking ya, padahal di situ udah dingin, tapi dia tambah dingin, tambah semangat. Oh, hot breaking ya, nanti bisa jadi hot juga loh, apalagi Pak Bima ya Pak ya. Oke. Nah, di sini saya akan menyebutkan satu clue. Silakan nanti Bapak Ibu guru untuk melanjutkan. Nah, clue-nya Bapak Ibu guru nanti melanjutkan dari clue saya. Contohnya, misal di sini saya menyebutkan sawah. Berarti apa? Buah. Nah, ya. Buah ya. Nah, di sini iya, enggak jawaban, nanti melanjutkan. Nah, jadi Bapak Ibu guru nanti silakan melanjutkan dari huruf abjad terakhirnya. Nanti saya langsung tembak siapa yang jawab? Iya, yang jawab nanti lanjut tembak ke siapa? Iya enggak, nanti punya saya beda. Kalau ini tadi sudah buat, ini saya ganti. Ngerti ya? Iya. Siap ya? Saya di sini menyebutkan gajah. Utarmi? Harimau. Langsung petunjuk ke Bapak Ibu guru yang lainnya. Putri. Tunjuk lagi. Langsung tunjuk lagi Bu Eka. Pak Dimas, maaf kalau anaknya sama disebutkan ini nanti jatuhnya yang Pak Dimas. Gajah. Sudah tadi saya sebutkan gajah. Harus Dewan. Iya, kalau dia. Kalau menyebutkan garangan jadi keingetan Mbak Bima. Suka nama garangan ya Mbak. Ya sudah, terima kasih nih Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Oke, di sini saya akan memaparkan tentang segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu guru sudah pernah dengar segitiga restitusi? Pernah ya? Ini ya, tadi ya, bisa ya. Apa tuh itu segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini saya sebagai guru di sini. Dan Bapak Ibu guru semua di sini juga sebagai guru ya. Pastinya pernah menghadapi murid yang bermasalah, sering malahan ya. Nah, kira-kira kalau misalkan ada anak yang terlambat, respon dari Bapak Ibu guru pertama kali apa? Masuk muridnya terlambat senang. Tanya dulu kenapa terlambat. Kenapa kamu terlambat? Gitu kan? Ya. Oh nggak marah. Alhamdulillah nggak marah.
Cenderungnya ketika ada anak yang terlambat langsung ditanya, ah kamu terlambat lagi, kenapa kok bisa terlambat, gitu kan? Menurut segitiga restitusi, ketika kita menanyakan pada anak penyebab terlambatnya di depan umum, di depan teman-temannya yang lain, itu bagaimana? Anak tersebut bagaimana? Malu. Dan tadi sudah disebutkan ya, sudah dijelaskan di tahap pertama tadi. Jadi kita tidak boleh membuat anak itu malu. Nah, oh bangga. Susah Jadi ada menekankan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gitu. Jadi sebisa mungkin anaknya tidak malu dan dia bisa bergabung kepada kelompoknya kembali. Oke, next Widi. Sedangkan tahapan dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga ada menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini ada 3 tahapan. Untuk tahapan yang lebih tingginya bisa kita pelajari bersama-sama. Widi, next. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini adalah langkah pertama yang dilakukan pada segitiga restitusi, yakni pada bagian dasar segitiga, yaitu menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Tadi kebutuhan dasar sudah nggih. Mungkin kenapa kok anak itu mengambil makanan temannya? Karena dia lapar. Tuh, kebutuhan untuk makan. Kemudian bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Diharapkan setelah kita berdiskusi dengan siswa, nantinya siswa tersebut akan menjadi orang yang mentalnya lebih kuat dan akhirnya lebih sukses, gitu ya. Jadi nggak down, mentalnya nggak down. Kemudian kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti, nah, yang pertama, tidak ada manusia yang sempurna. Bu Fitri di sini juga pernah melakukan kesalahan, seperti itu, nggih. Kemudian anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, berarti tahap pertama kita diskusi dengan murid tersebut. Kita tanya, kita ajak ngobrol. Di sini pasti semua orang pernah melakukan kesalahan. Nah, begitu juga dengan misal Mas Bima. Mas Bima tadi melakukan kesalahan. Semua orang pasti kok pernah melakukan kesalahan. Seperti itu. Jadi anak tersebut itu menjadi stabil identitasnya. Jadi dia nggak merasa terhakimi. Begitu nih Bapak Ibu. Next Widi. Kemudian tahap berikutnya yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini adalah konsep langkah kedua. Kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak tersebut berbuat kesalahan. Nah, setiap orang berbuat kesalahan itu pasti dia punya alasannya. Ini apa betul? Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Karena kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Ketika anak yang salah disalahkan, mereka malah semakin merasa bersalah. Kemudian yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Jadi kita mengayomi murid tersebut yang salah dulu. Nah, ditanya,
kira-kira apa alasanmu kok melakukan tindakan tersebut? Bisa terlambat kok kamu bisa terlambat terus, apa alasannya? Pasti dia punya alasan. Nah, dan pasti kita juga bisa memahami ya itu mencari-cari alasan atau memang alasan sesungguhnya. Kita gali terus Bapak Ibu. Jadi ketika kok alasannya berubah-ubah, itu berarti tanda tanya. Nah, sebisa mungkin kita menggali informasi dari siswa untuk menemukan alasan yang benar, gitu. Lanjut Bu Idi. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Ketika anak sudah ditanya alasannya melakukan kesalahan tersebut, sekarang dikembalikan lagi dengan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Ketika anak atau siswa membuat keyakinan kelas, itu kan dari dalam dirinya sendiri. Tadi Bapak Ibu semuanya sudah membuat keyakinan kelas kan? Sudah. Itu sesuai dengan hati nuraninya apa enggak? Sesuai. Dan kita juga harus meyakinkan pada siswa atau murid untuk selalu meyakini keyakinan kelasnya. Nah, contohnya, apa nilai-nilai yang sudah kamu sepakati di dalam keyakinan kelas? Kemudian, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ketika misal anak tersebut ditanya, saya berangkat sekolah terlambat terus itu karena saya susah bangun pagi, Bu. Jadi kan yang pertama sudah dicari solusinya, alasannya apa, kemudian cari solusinya. Nah, setelah itu dihubungkan dengan keyakinan kelasnya. Nah, kalau kamu itu terlambat terus masuk sekolah, sesuai nggak dengan keyakinan kelasnya? Padahal di keyakinan kelas ada disiplin, mematuhi tata tertib. Kalau terlambat masuk kelas berarti tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi anak diminta sendiri untuk berpikir apakah tindakannya itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas. Nah, jadi anak tidak dihakimi kamu itu salah gini-gini, enggak. Tapi mereka diajak berpikir tindakannya ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas, dan itu akan menyadarkan murid atau anak tersebut sendiri. Jadi kita nggak usah memarahi, diajak berdiskusi, diajak ngobrol, nanti kan akan ketemu jalan keluarnya. Begitu nih Bapak Ibu. Oke. Next Bu Widi. Nah, di sini saya punya contoh kasus. Nanti Bapak Ibu guru bisa salah satu atau salah dua mempraktekkan dari contoh kasus ini nih. Kasusnya yaitu nih, Selasa siang Bu Resti tidak bisa mengajar pelajaran bahasa Indonesia di kelas 10 karena harus mengikuti rapat penting di kecamatan. Bu Resti pun memberikan tugas kepada siswa kelas 10 agar kelas tidak kosong. Namun, Jasmine tidak mengerjakan tugas tersebut, ia malah ketiduran di meja dan akhirnya justru tidur sungguhan. Awalnya pura-pura, malah bablas tidur sungguhan. Akhirnya, saat pengumpulan tugas, Jasmine tidak mengumpulkan. Keesokan harinya, saat mengoreksi tugas, Bu Resti menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Jasmine. Padahal berdasarkan buku presensi hari itu, Jasmine masuk sekolah. Saat istirahat, Bu Resti pun memanggil Jasmine untuk klarifikasi. Nah, di sini ini yang ibu ya. Ini Bu Eka. Oke, Bu Eka berperan menjadi Bu Jasmine. Bu Resti, ya. Kemudian Jasmine-nya saya nanti yang kedua. Ya. Satu aja enggak apa-apa. Ya, Bu Eka nanti menjadi Bu Resti. Kemudian Pak Bima
menjadi Jasmine. Oh, ini namanya diganti apa bukan Jasmine? Berarti Joko ya, Joko. Oh ya, Joko. Dia kan. Ayo Joko maju. Ayo Joko maju. sama Joko maju. Resti. Leleng maju ya. Ikut menerapkan segitiga restitusi. Dari tahapan yang tadi sudah saya jelaskan Bu ya. Joko. Mas Joko. Sayang. Kenapa kok kemarin tidak mengerjakan tugas yang Bu Resti berikan? Saya ngantuk. Apa semalam begadang? Habis pacaran. Mau pacaran lagi. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Termasuk saya. Termasuk Bu Resti dulu waktu masih sekolah juga pernah, bukan pacaran ya, tapi mungkin ngantuk karena begadang main HP ya, main game. Ada. Kalau pacaran memangnya malam-malam pacaran ngapain? Pacaran boleh ya, pacarnya di sekolah sini nggak apa-apa. Pacaran itu sebenarnya kalau tadi menurut guru agama Pak Ari itu tidak boleh ya, tapi itu bisa dijadikan motivasi. Ini kan juga nengkel-nengkel ya. Itu ya apa namanya, mungkin alasannya tadi kenapa ketiduran karena pacaran. Oh, pacarannya sampai jam berapa? Kok bisa sampai jam 3 video call gitu atau bagaimana? Main apa? Terus tugasnya ini bagaimana? Mau dikumpulkan kapan? Besok Bu, kalau nggak lupa. Ya, jangan lupa. Ya, Itu ya. Oke, besok tidak boleh diulangi lagi. Ya, tetap semangat. Kemarin sudah sepakat ya kita membuat keyakinan kelas. belum Bu, saya nggak berangkat. Yang kemarin itu Pinter ya? menulis keyakinan kelas boleh dibuka siapa ya? Bukan saya Bu, Bukan tuh. Siapa? Siswanto. Kemarin kan kita sudah sepakat bersama teman-teman bahwa ada etika belajar. Kemarin itu harus apa? Disiplin. Saja disiplin. Apa lagi? Nggak tahu Bu, nggak berangkat kok. Karena tidak berangkat kan boleh dibaca Oh, iya. sekali lagi apa saja itu keyakinan kelasnya. Menjaga kebersihan, disiplin, Iya. etika belajar. Etika belajar. Nah, kita kemarin sudah sepakat ya untuk melaksanakan keyakinan kelas itu dengan sepenuh hati. Jadi yang kemarin lupa atau mungkin karena ketiduran sehingga tidak mengerjakan dan mengumpulkan tugas.
Nah, berarti pacarannya dikurangi. Pacarannya dikurangi. Pacaran lewat video call aja siang hari. Anu dikai anu Bu, apa jenenge memang dikai solusi. Gitu ya, solusinya pacarannya mungkin stop dulu. Ya. Semangat belajar agar Mas Joko bisa mencapai cita-citanya. Ya. Terima kasih Bu Eka dan Pak Bima yang sudah bermain peran menjadi Joko dan Bu Lesti. Nah, delala kok ya dapat murid yang ngeyel ini. Nah, jadi ketika kita menyelesaikan sebuah kasus atau sebuah masalah murid, sebisa mungkin kita harus menerapkan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi tadi ada berapa tahapan Bapak Ibu? 3. Yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Jadi tadi Bu Eka sudah bertanya sama Dik Joko. Nah, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bu Eka juga pernah melakukan kesalahan. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua apa? Validasi tindakan yang salah. Jadi menanyakan pada Joko tadi alasannya apa kok ketiduran di kelas. Nah, alasannya malah asik pacaran. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Jadi Dik Joko diajak berpikir untuk mengingat kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas. Dengan Dik Joko nggak masuk pas pembuatan keyakinan kelas. Tapi kan sebenarnya semua siswa bisa membaca karena keyakinan kelas itu sudah ditempel di dinding atau di tembok kelas. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin ketika kita menyelesaikan permasalahan anak, kita harus menerapkan segitiga restitusi. Terima kasih pada Bapak Ibu guru semua. Nah, di sini sesi terakhir adalah refleksi. Nah, saya mau pilih salah satu atau salah dua untuk merefleksikan kegiatan diseminasi pada hari ini. Yang pertama mungkin Bu Asih ya, kesan-pesannya atau refleksi pada hari ini apa Bu Asih? CGP-nya menyenangkan, semua prosesnya keren. Iya, alhamdulillah. Jadi kita sebagai guru di sini mendapat ilmu baru. Ya, semoga nanti kita juga cepat menyusul generasi. Amin. Sukses lancar ya. Terima kasih Bu Asih. Kemudian saya mau tanya sama ini tadi murid yang nengkel banget tadi Pak. Dik Joko, ini Pak Bima. Gimana refleksi untuk hari ini Pak Bima? Monggo. Ya, yang pastinya yang bisa saya katakan pada hari ini refleksi yaitu berkaitan tentang segitiga restitusi. Karena kaitannya deh, saya kan sekarang di samping tugas sakit, ya. Jadi lebih bisa caranya ini menstabilkan emosi, ya. Jadi yang dulunya langsung Fafi itu langsung das, sekarang harusnya seperti ini, begitu. Terima kasih Pak Bima, sangat-sangat menginspirasi sekali. Oke, boleh berikan aplaus
kasih yang meriah untuk kita semua dan Ibu yang berada di sini. Ya. Terima kasih atas waktunya, ya. Sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kedepannya kita menjadi guru yang lebih semangat lagi. Dan di sini saya mewakili teman-teman CGP Angkatan 11 mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Bapak Ibu niki kula nyuwun tarik foto bersama.